بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأصول أصوله وفروع فروعه سؤال الله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى مشينا التي تكون في مقبرة صداقري والتي تكون في مقبرة بدابة كعبد المجيد شجاته وكعمل مقبرته وزوجاته وكعبد الحميد وزوجاته جمتها وكاسا من عبد الحميد وكعمل من عبد الحميد في قطاع عبد الحميد وكعبد الرحمن بن زيد وكعبد القادر بن عباد مقبول سيدي وكيبسني بن مستهى وكعبد الشريف بن عبد الله وكعبد الشريف بن عبد الله وكعبد الله بن مويا وجشري بن نعمة أن الله تعالى يهدينا بحماياتهم ويميتنا بمدادهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الفاتحة إلى المرحوم Bapak Makdum bin Bisri وإلى المرحوم Bapak Matyo bin Sukawiro المرحوم Bapak Udi Mulyadi bin Okan المرحومة Murhati binti Sobar وإلى المرحوم Bapak Haji Lukmanul Hakim bin Otong وإلى المرحوم Ibu Hajah Ia Maryam binti Haji Ilyas وإلى المرحوم Setia Permana bin Bapak Lukmanul Hakim وإلى المرحوم Ahmad Syaifullah Hakim bin Bapak Lukmanul Hakim وإلى المرحوم Muhammad Arif Setiawan bin Samija وإلى المرحوم Kasan Arjo bin Kasan Anum وإلى Ananda Akmal Fajar Syafar bin Bapak Suirman وإلى المرحوم Bapak Basuni bin Bapak Atma وإلى المرحوم Bapak Haji Mawardi bin Muhammad Irham وإلى المرحوم Bapak Wasan bin Fulan وإلى المرحوم Ibu Waqiah binti Fulan وإلى المرحوم Bapak Mursani bin Karji وإلى المرحوم Bapak Martadrono bin Fulan وإلى Ananda Anggi Liariana binti Mustafa وإلى Wito Miharjo bin Imantani وإلى المرحومة Gito Painem binti Arjo Jaimin وإلى المرحومة Nur bin Wangso Karyo وإلى المرحومة Sri Rahayu binti Tasmin binti Tasnim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. وإلى المرحوم Tukiman Muhammad Marwartono bin Marto Ijaya وإلى المرحوم Bapak Muhammad Ridwan bin Abdul Razak وإلى المرحوم Bapak Nubin bin Rasil وإلى المرحوم Abu Hanifah bin Fulan وإلى المرحوم Bapak Badawi bin Syafini وإلى المرحوم Ibu Qomaria binti Subadri وإلى المرحوم Bapak Mislan bin Haji Samsudin وإلى المرحوم Ibu Suparni binti Jono وإلى المرحوم Bapak Amin bin Fulan وإلى المرحوم Bapak Anwar bin Amin وإلى المرحوم Ismail bin Amin وإلى المرحوم Bapak Mahmud bin Fulan وإلى المرحوم Kadar bin Fulan وإلى المرحوم Basya bin Kadar وإلى المرحوم Hamzah bin Bani وإلى المرحوم Abdullah bin Fulan وإلى المرحوم Ahmad Latif bin Fulan وإلى المرحوم Mahadiyah binti Fulan وإلى المرحوم Syaidah binti Fulan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa almarhum
al-murham almarhumah yang telah kita sebutkan. Allah jadikan kuburnya raudhatan min riyadil jinan. Allah berikan kenikmatan di dalam kuburnya. Allah jadikan keturunan-keturunan yang menjadi orang yang saleh dan salihah. Allah kumpulkan mereka berdema orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh dan salihah. Allah masukkan mereka ke dalam surganya tanpa hisab. Allah tidak beratkan mereka dengan hisab-hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan azab kubur bagi mereka. Allah jauhkan azab kiamah bagi mereka. Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Khusus untuk para jemaah ibu-ibu yang hadir ataupun yang di rumah. Bila ada keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Apabila ada keluarga kita yang ada diuji oleh Allah, punya masalah, semoga masalah-masalahnya Allah berikan jalan keluar. Semoga apabila kita memiliki sangkut paut utang, semoga Allah berikan jalan untuk bisa membayarnya. Allah berikan jalan kemudahan rezeki bagi kita semua. Dan semoga suami-suami ibu diberikan kesehatan lahiran wa batinan di dalam mencari nafkah, nafkahnya menjadi nafkah yang halal dan thayyibah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala anak-anaknya dijadikan anak yang saleh dan salihah dimanapun berada. Mereka yang menuntut ilmu, Allah tanggung pendidikannya sampai selesai. Allah berikan kemudahan untuk meraih cita-cita mereka. Allah jaga dimanapun mereka berada dalam keadaan Islam dan imannya. Allah jaga di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan mereka qurratu ayun yang baik, yang bisa mengademkan kita kelak yaumul qiyamah di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua ilmu-ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, bagi anak-anak kita, bagi seluruh keluarga kita, dan menjadi saksi kelak ketika kita berada di hadapan Allah, ketika kita dihisab. Semoga ilmu-ilmu yang kita pelajari, duduknya kita di majlis ini, pengampun dosa-dosa Allah turun kepada kita, rahmat Allah. Syaulillailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ibu-ibu salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekian lama kita libur. Saya baru 1 kali. Sekian lama kita panjang sekali kita libur. Alhamdulillah kita bisa berjumpa, bermuasalah, bermuajahah di tempat kita biasa ini dalam melakukan ta'lim. Semoga Allah berikan kasih sayangnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita pelajari ada setahun yang lalu mungkin sebelum kita libur, bahwasanya ada darah yang bisa membedakan di antara kita membedakan bahwa nanti itu istihadah ataupun haid. Di antaranya adalah ketika darah itu lemah dan ketika darah itu kuat. Di antara darah yang kalau kita kaji dari dada, yang paling kuat itu adalah darah hitam. Setelah darah hitam, kemudian merah, setelah merah ke kuning-kuningan, setelah merah ke kuning-kuningan, kuning terus keruh. Cuma kemarin kan diperinci sekali itu. Alhamdulillah. Kalau dari sifat-sifat darahnya ada yang kental, ada yang cair, ada yang kental, ada berbau busuk, anyir, ada yang cair, ada yang tidak berbau. Kemudian kemarin kita dirinci. Jadi ada hitam, ada bau, ada hitam,
tidak bau. Ada hitam kental bau. Ada hitam bau cair dan sebagainya. Itu kan derinci kemarin. Intinya cuma seperti itu. Artinya kalau adalah hitam, kemudian setelah hitam lemah, itu akan berubahnya dari hitam ke lemah ke merah. Ke lemah itu nanti ada hukum yang berbeda nanti. Baik. Sekarang adalah pembagian mustahadah. Pembagian mustahadah haid. Pembagian mustahadah haid. Orang sudah tua begini ya. Aduh ya Allah. Pembagian mustahadah serta puasa dan sholat yang harus diqadha. Harus ke sini juga. Kalau dulu kita pernah mempelajari tentang pembagian macam-macam haid itu kan ada yang mubtadi'ah, mumayyizah, ada mubtadi'ah ghairu mumayyizah, ya kan? Jadi dulu itu pernah dicatat sama ibu-ibu. Pertama adalah mubtadi'ah mumayyizah, mubtadi'ah ghairu mumayyizah, terus muqtadah mumayyizah, muqtadah ghairu mumayyizah, terus mutahayyirah. Jadi mubtadi'ah itu baru mengalami haid. Mumayyizah bisa membedakan haid. Jadi dulu ini sebelum kita masuk ke, kalau sekarang kan membaca mustahadah tentang istihadah dalam haid, ya kan? Tentang darah istihadah dalam haid. Tapi dulu kita pernah mempelajari satu, ada yang namanya mubtadi'ah mumayyizah. Untuk hal itu, Anda harus terhubung ke jaringan Wi-Fi atau memasang kartu SIM terlebih dulu. Dua, mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Tiga, muqtadah mumayyizah. Empat, muqtadah ghairu mumayyizah.
Mubtadi'ah ini pemula atau pemain baru, dalam haid, baru pertama kali haid. Mumayyizah bisa membedakan. Kalau mubtadi'ah pemain lama, senior, ini senior, artinya ini sudah haid cukup lama, ini sudah pengalaman, pengalaman, betul kan? Pengalaman. Mumayyizah pengalaman, mumayyizah bisa membedakan. Yang paling parah sudah pengalaman tidak bisa membedakan mana yang kayaknya saya yang kuat yang mana ya, yang 3 hari yang lalu apa yang kemarin, itu kan nggak bisa membedakan. Kalau mutahayyir ini memilih, tapi milih yang sebelumnya atau sesudahnya. Kalau mutahayyirah ini itu apa namanya, itu kita haid, orang pernah haid kemudian suci kemudian haid lagi, cuma itu orang lupa kebiasaan haidnya berapa hari, lupa waktunya berapa hari, lupa yang kuat yang mana, lupa, tidak bisa membedakan. Sebabnya haidnya juga lupa, apa sebabnya dia disangka, sehingga apa namanya adat istiadatnya, adatnya apa namanya, hitungan harinya, siklusnya dia lupa, bingung, baik dia bingungnya karena lupa, karena sembrono atau alasan, ini nanti pada akhirnya akan jatuh kepada mutahayyirah. Intinya semuanya lupa ya. Iya, intinya lupa. Sehingga dia itu kan tidak bisa membedakan nanti itu setelah haid tadi itu. Sehingga pada saat dia keluar, dia tidak bisa memastikan apakah ini darah haid atau darah bukan nifas, istihad. Nanti kita akan menggali lebih dalam lagi. Baik, itu yang tentang haid. Nah, kasus yang sekarang ini, Bu, tentang mustahadah. Kalau orang yang mustahadah ini kan pasti kasusnya itu ketika dia haid melebihi batas haid. Maksimal haid berapa hari? 15 hari. Kemudian ada orang haid sampai 20 hari. Nah, yang dikaji ini adalah orang yang 20 hari ini, Bu. Wanita yang mengalami istihadah haid terbagi menjadi 7 macam. Di depan masih mau ditulis.
Wanita yang mengalami istihadah haid, kalau istihadah itu kan keluar darah setelah haid. Wanita yang mengalami istihadah haid terbagi menjadi 7 macam. Terbagi menjadi 7 macam. Ini harus digarisbawahi, beda dengan yang tadi ya. Ini pembahasan kita adalah darah istihadah. Kalau yang sudah istihadah itu Bu, yang sudah lewat dari biasanya nggak keluar head. Biasanya dia lagi suci, orang itu kan head, setelah head pasti suci kan. Ternyata waktu masa suci dia keluar head, keluar darah. Ini yang akan nanti disebut dengan istihadah, darah kotor. Nah, orang yang istihadah head ini terbagi menjadi 7. Apa saja? Nah, yang pertama adalah mubtadi'ah mumayyizah. Sama namanya. Mubtadi'ah mumayyizah. Cuma definisinya saja yang berbeda nanti. Sudah? Siapa mubtadi'ah mumayyizah itu? Yaitu wanita yang baru pertama kali mengalami haid mubtadi'ah mumayyizah, yaitu wanita yang baru pertama kali mengalami haid titik. Pada saat itu darah yang keluar melebihi batas maksimal. Pada saat itu darah yang keluar melebihi batas maksimal haid. Berapa batas maksimal haid, Bu? 15 hari atau 15 hari 15 malam. Apa bahasa Inggrisnya 15 hari 15 malam? 15 day 15 night. Titik. Serta darah itu dapat dibedakan antara yang kuat dan lemah. Titik. Bagi mustahadah ini, jangan ditulis. Oh ya.
Oh ya, bukan koma gitu ya. Wah, terlalu ini saya nih. Koma. Ketentuan hukum darahnya sebagai berikut. Titik 2. Darah kuat. Titik 2 kan tadi di bawahnya, darah kuat dihukumi titik 2 haid titik 2 tadi ya. Nah, darah kuat titik 2 haid, darah lemah titik 2 istihadah. Jadi dulu kan pernah 1, 2, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 ini hitam. Ternyata di sini berhenti 4, 5, 6, 7 sampai 20 ternyata merah. Sehingga ini doang yang dijadikan patokan bahwa ini adalah darah haid. Kebelakangnya adalah darah istihadah. Kenapa? Ini patokannya. Ini kuat dan lemah. Cuma sekali lagi, ini patokan bagi yang keluar darahnya lebih dari 15 hari. Ini yang muda-muda belum keluar sampai 20 hari. Cuma bukan berarti tidak. Ini Muqtadiyah Mumayyizah ini ternyata ada yang baru umur 9 tahun. Umur 9 tahun atau 10 tahun lah, baru pertama kali dia haid. Ternyata haidnya melebihi batas maksimal. Baru haid, sudah haidnya melebihi batas maksimal. Dan anak ini bisa membedakan mana yang kuat darahnya, mana yang tidak. Bisa dipahami? Bu Fatimah? Bisa dipahami? Belum ya? Jadi ada yang baru haid nih. Siapa ya? Tazkiyah anak saya umur 10 tahun umpamanya. Ternyata dia sudah belajar fikih, tahu urutan-urutan darah, bahwa darah yang paling kuat hitam, habis hitam merah, habis merah pink, habis pink kuning, habis kuning keruh. Ini adalah batas dia bisa membedakan. Ternyata dia haid. Setelah haid, ternyata dia haidnya tidak hanya 3 hari, tapi haid sampai lebih dari 15 hari, sampai 20 hari. Dia bisa membedakan ternyata, oh 5 hari ini keluar hitam, oh selanjutnya sampai 20 hari keluar kuning. Jadi yang 5 hari ini haid, yang dari 6 sampai tanggal 20 ini namanya istihadah. Kenapa? Karena yang 5 hari ini darahnya kuat, yang 6 sampai 20 hari darahnya lemah. Darahnya, sehingga disebut dengan darah istihadah. Baik, cuma ada beberapa syarat, Bu. Wanita semacam ini, ayo beri.
Wanita semacam ini disebut dengan mumayyizah. Kalau tadi mumayyizah bisa membedakan kan Bu? Wanita semacam ini disebut mumayyizah jika memenuhi 3 syarat. Mumayyizahnya ini tentang kita membahas tentang mumayyizah. Kalau yang tadi adalah rumus tentang istihadahnya. Kalau darahnya kuat kemudian lemah, yang lemah ini istihadah, yang kuat ini darah haid. Cuma yang disebut dengan mumayyizah seperti apa? Harus memenuhi 3 syarat yang disebut dengan mumayyizah. Apa saja? 1, darah kuat tidak kurang dari sehari semalam. Jadi darah kuatnya nggak hanya 1 jam. Kalau lebih dari 1 jam, kalau 1 jam saja beda ceritanya. Darah kuat tidak kurang dari sehari semalam atau dalam kurung 24 jam. Jadi kalau jenengan nanti sebelum monopause ngalamin ini sudah bisa punya rumusnya. Oh, darah saya ternyata segini, saya 20 hari ini. Kalau masih umur 40 sudah belum 50-an 45. Wah, aman. Yang umurnya masih di bawah 45 masih aman. 17 tahun. Jadi kalau jenengan mengalami lebih dari 15 hari minimal sudah punya rumusnya Bu. Atau tetangga nanya, wah itu tuh tetangga sana kan ngaji tuh kalau Jumat, coba tanya sama dia, buka kitabnya jenengan. Ada yang nanya. Oh, berarti asal darah keluar itu haid. Ya, itu selesai udah lama sholat. Berapa bulan istihadah Pak Ustaz. Pokoknya setiap darah mau dia 15 hari, yang penting darah nggak sholat. Setelah selesai sholat. Kalau 45 hari ya. Aduh. Dia nggak mau tahu juga Ternyata setelah mereka cerita sama ibu pasti diketawain sama ibu. Saya dulu juga gitu. Nah, jadi pertama darah kuat tidak kurang dari sehari semalam. Yang kedua, darah kuat tidak melebihi 15 hari 15 malam. Ini ustadzah jenengan belum tahu perincian seperti ini. Tidak kurang. Darah kuat tidak melebihi 15 hari 15 malam. Karena yang rinci seperti ini mungkin dia tahu, tapi harus buka kitab lagi dia. Makanya kalau bicara ibu-ibu ngaji bab haid sampai setahun belajar apa aja gitu. Ya kita ada setahun belajar haid. Belajar haid aja setahun. Darah setengah tahun. Darah kuat tidak melebihi 15 hari 15 malam. Yang ketiga, darah lemah tidak kurang dari 15 hari 15 malam. Darah lemah, ini yang ketiga. Darah lemah tidak kurang dari 15 hari 15 malam dan keluar secara terus menerus.
Dan keluar secara terus-menerus. Dan keluar secara terus-menerus. Tidak ada jeda. Ini rumus. Cuma yang disebut dengan terus-menerus bukan banjir. Nah, darah yang ketiga ini, syarat yang ketiga ini Bu ya, ini diberlakukan jika ada darah kuat yang sama dengan darah pertama keluar lagi. Karena dia kan head ya. Ini kan 1, 2, 3 dari pertama, dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Ini biasanya kan kalau ada jeda. Ada jeda. Jadi kalau ada jeda itu, darah yang lemah ini tidak boleh kurang dari 15 hari atau 15 malam. Jadi kalau keluar lagi, darah yang kuat dan darah yang lemah ini, tidak boleh kurang. Kalau tadi kan darah kuat tidak boleh kurang dari 24 jam. Darah kuat tidak boleh melebihi 15. Darah lemah tidak boleh kurang dari 15 hari. Baru bisa dibedakan nanti ketika darah keluar nanti yang kuat darah haid, yang lemah darah istihadah. Nah, yang syarat ketiga ini hanya diberlakukan kepada jika ada darah kuat yang sama dengan darah yang pertama yang kemudian keluar lagi haidnya itu. Sebab syarat ini hanya untuk menentukan darah kuat yang kedua ini dihukumi darah haid bukan untuk menentukan haid terhadap darah kuat pertama. Jadi darah kuat yang pertama dan kedua ini untuk menjadikan satu, bukan pembeda ini haid yang pertama, ini haid yang kedua. Coba. Kayaknya bingung. Belum dapat apa kemarin? Iya, satu-satu. Iya, jadi darah pertama sama darah kuat kedua ini adalah satu. Jadi jangan sampai kemudian ketika darah pertama kuat, darah kedua ternyata tidak kuat, nggak ada yang kuat. Maksudnya darah keduanya adalah lemah, maka tidak berlaku syarat yang ketiga ini. Yang syarat ketiga ini tidak berlaku. Yang berlaku itu ketika yang pertama keluar ada kuat, terus keluar lagi darah, ternyata di darah yang kedua ini ada darah kuatnya lagi. Nah ini baru syarat yang nomor 3 ini berlaku. Darah kalau sampai keluar lagi pertama, keluar lagi yang kedua, maka darah yang keluar kedua kalinya itu yang lemah itu tidak boleh kurang dari 15 hari. Kalau di keluar darah yang kedua itu tidak ada darah kuat, langsung darah lemah. Seumpamanya 1, 2, 3 darah kuat, 4, 5, 6, 7 sampai 20 ternyata darah lemah, maka syarat yang ketiga ini tidak dibutuhkan.
tidak dibutuhkan. Ini hanya dibutuhkan karena kalau dia 1, 2, 3 keluar darah, 4 tidak umpamanya, 5, 6, 7, 8 sampai 20 sampai 30 itu kan nanti ada keluar darah kuat lagi umpamanya. Nah, baru syarat yang kedua, yang ketiga ini harus ada. Kalau sampai keluar darah 2 kali. Tapi kalau keluar darah 2 kali, ternyata yang ketiga, yang kedua ini tidak ada darah kuat sama sekali, maka syarat yang ketiga ini dihapus. Pokoknya yang pertama kuat, kalau setelah yang kuat itu lemah, maka yang kuat ini darah haid, yang lemah ini darah istihadah. Kalau 3 syarat ini tidak berlaku, darah kuat tidak kurang dari sehari semalam, ternyata darah kuatnya kurang umpamanya ya. Darah kuat tidak melebihi 15 hari, ternyata darah kuatnya malah lebih 15 hari. Maka kalau tidak memenuhi 3 syarat yang kita sebutkan itu, orang itu disebut mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Disebut dengan mubtadi'ah ghairu. Berarti kebalikan dari kebalikan dari mubtadi'ah mumayyizah. Kebalikannya. Kalau sudah tidak mencukupi 3 syarat yang disebut, maka disebut dengan mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Berarti kalau mubtadi'ah ghairu mumayyizah ini, Bu, darah kuatnya keluar kurang dari 24 jam. Atau yang nomor 2, darah kuat melebihi 15. Atau yang ketiga, darah lemahnya kurang dari 15 hari, 15 malam. Contoh langsung ya. Nanti ghairu mubtadi'ah ghairu mumayyizah ini akan dijelaskan nanti. Contoh pertama, wanita yang belum pernah haid mengeluarkan darah kuat 5 hari, darah lemah 25 hari. Satu, 2, 3, 4, 5 sampai 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ini darah kuat umpamanya. 6, 7 sampai ini darah lemah. Sebanyak 25 hari. Ini darah kuat ini darah apa, Bu? Darah haid. Sedangkan ini darah lemah? Istihadah. Seperti itu, Bu. Jadi 5 hari. Dari mana kita tahu
Dari mana kita tahu bahwa ini darah kuat atau tidak? Dari sifat-sifatnya itu. Darahnya hitam, merah, pink, kuning, keruh. Dari itu. Atau hitam, terus di bawahnya hitam juga, tapi ada hitam kental, ada hitam encer. Berarti yang lebih kuat adalah hitam kental. Nggak pernah hitam berarti nggak ada darah kuat ya. Merah kan kuat. Ya merah. Jadi yang penting di bawahnya berbeda. Hitam pertama merah, di bawahnya lagi pink, merah ke kuning-kuningan kan pink ya. Terus kuning, keruh. Jadi kalau semuanya head sampai 30 hari umpamanya, 50 hari keluar darah, 30 hari 30 hari keluar darah, 5 hari ternyata keluar darah hitam, dan tanggal 6 sampai tanggal 30 keluar kuning. Yang head yang mana? Nah, 1 sampai 5 hitam. Gampang kan Bu? Ini masih contoh yang pertama. Kasus yang pertama. Contoh yang kedua. Yang paling mudah siapa ya? Aku sih. Saya udah. Ayo ya hapusin dulu. Yang muda, saya bisa bilang tinggi. Enggak hapusin. Ya setengah tua aja. Saya matang. Apa? Oh. Mangga. Semuanya. Iya semuanya. Turun 5 kilo. Alhamdulillah. Jangan Bu, kita bilang nanti adun nggak kasih makan begininya. Pulang aku makan dulu kena. Aja tuh kayak Fatima lama-lama ini. Biar duduknya lama lagi. Makanya kelas. Ini tuh nggak ada buat pelajaran laki-laki ya Pak Ustaz? Nggak ada, makanya nggak ada gitu loh. Iya makanya nggak ada kayaknya buat laki-laki. Taunya Pak Bun itu namanya udah habis men ada. Ada. Oh udah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plus 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. 18-nya mana Pak Ustaz? Gila. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1 sama 3, 1 sampai 3. Ini hitam. Dari ini 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Satu ketiga hitam. Ini kuning. Merah. Kuning. 19 ya? Darah yang darah biru ada nggak? Ada. Merah. Lupa di bawah. Merah di bawah. Kuningnya itu ke 10-11. Oh iya ya, harusnya bawa merah putih ya. Aduh, nggak bawa merahnya, saya birunya doang.
Iya. Ya, masukkan itu berarti. Ayo, tentukan darah merah putih itu. Kalau tadi kan gampang. Sekarang sudah kasusnya sedikit naik lagi. Nanti naik lagi. Yang laki-laki juga ada kajian head ini, karena fikih pasti mencakup semuanya. Cuma bagi laki-laki ini hanya semalam pelajaran. Ibu-ibu sudah setengah tahun belum selesai-selesai. Rumit. Jadi laki-laki itu hanya tahu istihadah, istrinya wajib sholat, boleh digauli, itu hanya aja. Itu yang ditunggu-tunggu. Jadi kalau istrinya nggak usah nanya udah haid apa enggak, cukup lihat apakah sholat apa enggak. Kalau sholat berarti dia sudah bisa diajak. Nanya aja kapan selesainya. Jadi dia nanya itu nggak akan nanya apa, tinggal ibu nggak sholat. Oh ya sudah sholat, nah, berarti. Berarti udah oke nih. Oke. Oh lihat. Sudah? Ada yang sudah? Ini pokoknya sama kayak ngitung siklus head nggak apa-apa. Meskipun apa ini kan yang dari warna darah ya. Kalau hitungan siklus head ada yang 5 sampai batas maksimal. Pakai hitungan ini. Artinya ini begini, ini dari tanggal 1 sampai 26 ini keluar terus ini. Sehingga menjadi kasus karena keluar terus. Kalau nggak keluar terus ya gampang hitungnya kayak biasa itu. Terus sebulan. Coba kita lihat darah kuat kurang dari 24 jam nggak? Lebih. Berarti masuk kepada mubtadi'ah mumayyizah. Syarat pertama. Yang kedua, darah kuat tidak melebihi 15 hari. Dan 3 hari doang. 3 hari. Darah lemah tidak kurang dari 15 hari. Ini lebih dari 15 hari. Iya, maksudnya kan rumusnya tadi darah lemah tidak kurang dari, artinya lebih. Adalah maka masuk kepada rumus yang tadi bahwa ini masuk kepada mubtadi'ah mumayyizah. Jadi jenengan itu tinggal rumus yang nomor 3 tadi ini contohnya, Bu. Rumus yang ketiga. Jadi 1, 2, 3 ini kan hitam. Ini kan kuat. Ternyata setelahnya ini darah lemah. Kemudian datang lagi darahku. Nah, darah ini sebagai darah apa? Sebagai pembatas antara darah pertama dan darah kedua. Nah, ini sudah ada selesai, ada yang bisa menghukum ini. Nggak apa-apa, tebak-tebakan saja. 1, 2, 3 darah apa? 4 sampai 19 darah apa? 20 sampai 26? Nah, ya itu sudah betul itu. Jadi
Yang kuning ini Bu, ini adalah pemisah antara haid pertama dan haid kedua. Jadi syarat yang ketiga, kalau syarat yang pertama tadi ini apa namanya hitam semua sampai ketiga. Ternyata kuningnya sampai ke sini, maka tidak berlaku. Tidak berlaku syarat yang ketiga tadi. Darah yang lemah yang tidak boleh kurang dari 15 hari itu tidak berlaku. Kenapa? Karena ternyata haid yang kedua ini tidak ada yang kuat, lemah semua. Maka yang ditentukan adalah ini adalah darah haid, ini adalah istihad. Sampai sini. Bisa dipahami? Nyantol dikit-dikit. Enggak, soalnya kan kadang nyantol itu kalau sudah dikasih contoh. Contoh lagi, masih ada waktu. Ini hitam 10 hari sampai sini ya. Di sini 20 pink. Pink. Merah muda lah, takut nggak ngerti pink. Pernah belajar begini nggak di sekolah dulu? Tidak sekolah. Hanya di pesantren doang kayaknya Pak. Kasih tahu orang tua itu. Berarti orang tuanya belum sekolah. Tamatan SD. 21 sampai berapa Pak Ustaz? 21 sampai 11 sampai 20 Bude. 20. Ya. Kemarin haji hari itu haji siram-siram Bang. Ada bang ya? Udah mau sekolah. Di sekolah masih apa? Bisa? Ada yang bisa ngerjain? 10 hari pertama, 10 hari kemudian. Nah, pinter-pinter ya, katanya nggak sekolah. Nggak bisa yang 10 hari kedua, yang 5 ini 5 ini nggak bisa. Terus lagi ya, kasih contoh. Sekarang tinggal 5 menit tuh. Darah kuat 8 hari. Saya mau jalan, sudah tua ya. Minum obat sampai 3 biji. Darah kuat 8 hari, darah lemah 8 hari, darah kuat 8 hari. Lihat rumusnya yang tadi itu, Bu.
Silakan hitung. Berarti kalau 8 hari dari 1 sampai 8 kuat. Dari 9 sampai 18 lemah. 19 ya? Oh 17. Dari 18 ke kalau masih bingung, saya tambahkan rumusnya biar bisa ngitungnya. Saya tambahkan dulu ya. Contoh yang ini, contoh yang berarti yang keempat ini ya. Untuk menentukan headnya, yang perlu diperhatikan adalah untuk contoh yang keempat ini, untuk menentukan headnya yang perlu diperhatikan adalah apabila terjadi darah lemah. Apabila terjadi darah lemah, apabila terjadi darah lemah, diapit oleh dua darah kuat, diapit oleh dua darah kuat, diapit oleh dua darah kuat, maka jika darah lemah dan darah kuat pertama, jika darah lemah dan darah kuat pertama dijumlah tidak melebihi 15 hari 15 malam, maka darah kuat pertama dan darah lemah setelahnya, maka darah kuat pertama dan darah lemah setelahnya dihukumi haid secara keseluruhan. Dihukumi haid secara keseluruhan. Dan bila dijumlah melebihi 15 hari 15 malam, maka yang dihukumi haid hanya darah kuat yang pertama saja. Maka yang dihukumi hanya darah kuat yang pertama saja. Ini darah lemahnya berapa hari, Bu? 8 hari. Kurang dari 15 hari, berarti tidak masuk rumus pertama tadi. Maka kalau seperti ini, darah lemah ini menjadi darah haid, ikut kepada yang
pertama. Sedangkan darah yang 8 hari darah kuat berikutnya ini dianggap darah istihadah. Kan lebih dari 15 hari. 8 tambah ikan 15 hari 15 malam. Coba itu jamnya. 16 hari. Kurangin aja. Enggak, maksudnya jamnya. Ngepres ini pas. Ya dikurangi aja berarti. Contohnya tadi, biar nggak ribet. Berarti 7 hari. Biar pas 15 hari. 7 hari. Karena kalau 15 hari dia belum nyampe kan, masih harus dihitungkan 24 jam. Kalau mulainya pagi, ketemu pagi masih 15. Ya 7 lah, ya biar nggak ribet. 7. Nah. Sudah ya. Jadi 7 hari. Enggak, ini yang sebenarnya ini yang serupa sebenarnya. Walaupun kayak contoh yang 888 ini, yang 888 ini sebenarnya juga darah oh iya, 37. Iya. Iya. Telat ternyata. Baik. Pokoknya saya ingin sampaikan kepada ibu, 888 tadi itu juga termasuk sama dengan 878 ini. Ya kita ketemu minggu depan, Jumat depan. Semoga berkah selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita doa bersama kafaratul majlis. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.